Amazon merupakan sungai terpanjang kedua di dunia, dan sebagian besar sungai ini mengalir di negara Brazil dan negara-negara lain di Amerika Selatan. Sungai Amazon dimulai di Peru dan berakhir di Brazil. Sungai Amazon juga melewati berbagai macam negara seperti Bolivia, Kolombia, dan Ekuador. Panjang Sungai Amazon sekitar 6.575 km, sedikit lebih pendek dari Sungai Nil di benua Afrika yang panjangnya sekitar 6.650 km. Sungai Amazon pertama kali ditemukan pada tahun 1541 oleh tentara Spanyol yang bernama Francisco de Orellana. Sungai Amazon memiliki lebar sekitar 3,2 hingga 9,6 km pada musim kemarau, akan tetapi di musim dingin lebarnya bisa mencapai 48 km. Amazon adalah sungai terbesar di dunia berdasarkan volume airnya. Sungai Amazon setidaknya memiliki kedalaman sekitar 20 meter di beberapa tempat dan hingga 100 meter di titik terdalamnya. Pada puncaknya musim hujan, arus air Amazon bergerak dengan kecepatan lebih dari 4 mil per jam. Sungai Amazon terletak di dalam hutan Amazon, yang sebenarnya merupakan salah satu hutan terbesar di dunia, bahkan luas hutan ini melewati 9 negara. Luas hutan ini lebih dari 1,7 miliar hektar, termasuk daratan dan perairannya. Wilayah terluas ada di Brazil, akan tetapi ada juga beberapa negara lain yang memiliki sebagian hutan Amazon, yaitu Peru, Prancis, Suriname, Guyana, Bolivia, Ekuador, Venezuela, dan Kolombia. Banyak yang mengatakan sungai Amazon adalah sungai paling berbahaya di dunia. Hal ini dikarenakan sungai ini dihuni oleh hewan-hewan liar yang sangat berbahaya, termasuk diantaranya ular anaconda, buaya caiman, hiu banteng, dan ikan piranha. Anaconda merupakan binatang yang paling populer di sungai Amazon. Anaconda terbagi dalam 4 spesies, diantaranya anaconda hijau, anaconda kuning, anaconda bintik, dan anaconda Bolivia. Spesies ular anaconda yang terbesar, terberat, terpanjang dan paling terkenal adalah anaconda hijau. Ular dengan nama latin Inectes murinus ini, panjang betinanya bisa mencapai 9,7 meter dengan berat lebih dari 249 kg. Sementara jantannya memiliki panjang mencapai 6 meter dengan berat 106 kg, ukuran betinanya memang lebih besar daripada jantan. Anaconda cenderung lamban dan berat saat berada di darat. Dan sebagai gantinya mereka menggunakan tubuh ramping mereka untuk berenang dengan sangat cepat di dalam air. Anaconda merupakan ular nokturnal atau aktif di malam hari, meski bisa terlihat aktif sepanjang hari. Anaconda ini hidup di rawa-rawa dan sungai yang bergerak lambat. Mata dan lubang hidung anaconda hijau berada di atas kepala ini memungkinkan mereka untuk menunggu mangsa, meski sebagian tubuhnya terendam di dalam air. Anaconda tidak memiliki bisa akan tetapi mereka akan melingkarkan tubuh pada mangsanya dan meremas sampai mangsanya sesak nafas. Rahangnya memungkinkan ular jenis ini menelan mangsanya dengan utuh, tidak peduli seberapa besar ukurannya. Anaconda biasanya hidup menyendiri dan akan berkumpul ketika musim kawin telah tiba, yang terjadi antara bulan April dan Mei. Selama musim kawin, ular akan berkelompok menjadi kelompok aneh yang disebut dengan bola berkembang biak, di mana hingga 12 ular jantan mencoba kawin dengan betina. Anaconda hijau betina bisa melahirkan 60-100 anak bayi anaconda, yang hanya memiliki panjang 60 cm dan tidak akan menerima perawatan ibu saat mereka tumbuh. Pada tahun-tahun berikutnya, anaconda tumbuh sangat besar hingga mencapai usia dewasa, di mana tingkat pertumbuhannya akan melambat secara dramatis. Keempat spesies anaconda memiliki umur sekitar 10 tahun di alam liar. Selama jangka waktu tersebut, ular akan tumbuh menjadi salah satu yang terbesar dan paling ikonik di dunia. Selain ular anaconda, ada satu binatang yang selalu dihubungkan dengan sungai Amazon, yaitu ikan piranha.
Ada sekitar 3.000 spesies ikan di Amazon, dan yang paling terkenal adalah ikan piranha. Ikan piranha terbagi menjadi dua kelompok, yakni pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Jenis piranha sendiri hingga kini ada 60 jenis. Ikan piranha yang memakan tumbuh-tumbuhan memiliki rahang yang berbeda dengan ikan piranha yang memakan daging. Cerita tentang piranha ditulis oleh Roosevelt di buku True the Brazilian Water, menuliskan berbagai hal mengerikan tentang ikan piranha. Kemudian hal inilah yang membuat orang memiliki kesan yang buruk tentang hewan yang satu ini. Diceritakan ketika Theodorus melakukan perjalanan ke Amazon Brazil pada tahun 1913, penduduk setempat ingin mengadakan pertunjukan untuk Roosevelt. Mereka sengaja melempar seekor sapi hidup ke sungai yang penuh dengan ikan piranha. Sebelum pertunjukan, ikan-ikan ini sengaja ditangkap dan dibiarkan kelaparan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika saat sapi tersebut masuk ke dalam air, ikan tersebut menjadi ganas dan dengan cepat mencabik-cabik sapi tersebut hingga hanya menyisakan tulang belulang. Hingga saat ini ikan piranha dianggap sebagai ikan predator yang suka memakan daging hewan lain. Ikan piranha pemakan daging dikenal karena gigi tajam dan gigitan tanpa henti. Kata piranha sendiri secara harafiah diterjemahkan menjadi ikan gigi. Dalam bahasa Tupi Brazil, bentuk gigi piranha sering dibandingkan dengan sebuah pisau. Struktur gigi piranha sebenarnya mirip dengan ikan hiu. Dalam studi tahun 2012, para peneliti menemukan piranha hitam atau mata merah dapat menggigit dengan kekuatan maksimum 72 pon atau 3 kali berat badan mereka sendiri. Piranha sejatinya tidak akan memakan manusia hidup-hidup, namun jika piranha memakan manusia, biasanya piranha akan memakan bangkai manusia yang sudah dalam keadaan sekarat atau sudah mati. Piranha akan tertarik dengan percikan air, suara dan darah. Mereka akan terpancing dengan darah dan menjadi agresif. Piranha akan menyerang mangsanya mulai dari ekor atau mata mereka. Para peneliti mengungkap strategi ini dilakukan karena dapat melumpuhkan mangsa dengan efektif. Karena piranha hidup berkelompok, mereka tampak sangat tangguh saat berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar. Biasanya terdapat 20 piranha dalam satu kelompok. Mereka juga dikenal dengan umur panjang, yang dimana bisa bertahan hingga 25 tahun. Ikan piranha yang tumbuh dan berkembang terutama di Amerika Selatan juga menjadi ancaman bagi ternak penduduk di wilayah Amazon. Hal ini terjadi karena ternak-ternak penduduk kadang masuk ke dalam sungai Amazon. Sungai Amazon juga merupakan rumah bagi kapibara, hewan pengerat terbesar di dunia. Dan lumba-lumba terbesar yang memiliki berat mencapai 185 kg dengan panjang sekitar 2,5 meter, dan juga sebagai tempat tinggal bagi berang-berang raksasa dengan panjang mencapai 1,7 meter. Menariknya, sungai Amazon tidak memiliki jembatan, padahal sungai Nil di Mesir memiliki sekitar 100 jembatan. Terdapat beberapa alasan mengapa sungai Amazon tidak memiliki jembatan. Alasan pertama adalah bahwa menyeberangi jembatan di atas sungai Amazon sebenarnya tidak diperlukan. Hal ini karena sungai Amazon memiliki kontur yang berkelok-kelok dan mengalir melalui daerah yang jarang penduduknya. Ini artinya hanya beberapa jalan utama yang dapat dihubungkan dengan jembatan. Alasannya yang lain adalah kapal feri adalah alat transportasi yang sangat populer di kota-kota besar dan kecil di sepanjang sungai Amazon. Selain hewan buas yang berbahaya, ternyata suku asli yang berada di pedalaman hutan Amazon ini ternyata juga sangat berbahaya. Lebih dari 500 suku asli tinggal di Amazon, bertahan hidup dari sungai dan hutan. Tidak kurang dari 60 suku ini terasing benar-benar terisolasi dari peradaban. Suku yang paling terkenal berbahaya adalah suku Huaorani. Suku Huaorani sendiri telah menempati hutan Amazon sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mereka hidup tanpa busana dan masih bergantung pada alam. Mereka berada di pedalaman hutan Amazon, tepatnya di sebelah timur Ekuador, di sepanjang aliran sungai Napo dan ke sungai Curaray. Suku ini tidak pernah keluar dari hutannya dan menolak untuk dikunjungi orang-orang asing.
Diperkirakan ada sekitar 4.000 orang yang merupakan anggota suku ini. Mereka jadi pemburu monyet dan babi untuk dikonsumsi. Suku Waorani juga masih menjaga kepercayaan leluhurnya, salah satunya adalah larangan berburu rusa, yang dimana karena matanya dianggap seperti mata manusia. Dan mereka juga dilarang membunuh ular, sebab merupakan simbol pertanda buruk. Dikatakan berbahaya karena pada saat abad pertengahan pelayar dari Eropa datang ke Ekuador dan ingin memindahkan suku Waorani, namun dengan berani mereka menyatakan perang kepada bangsa Eropa. Maka tujuan dari pelayar tersebut tidak jadi terrealisasi. Namun pada akhirnya pada tahun 1956, mereka sudah mulai melakukan kontak dengan dunia luar. Yang menjadi alasannya ialah karena kondisi hutan Amazon yang sudah terkikis oleh penjarahan penebangan liar dan pembakaran hutan.